Assalamualaikum, selamat malam e-lovers. Kali ini Sutra kembali dengan membawa siaran program Mahasiswa Bersuara. Dan Mahasiswa Bersuara kali ini akan membahas peran serta pemuda dalam pertanian. Pemuda adalah tanah dan air dari Indonesia. Sesuatu yang dihasilkan pemuda itulah yang akan membangun Indonesia. Dan pemuda tumbuh cita-cita bangsa. Kamaluddin Ihsan pada Forum Pemuda Nasional. Dan banyak sekali peran-peran pemuda yang bisa dilakukan untuk memajukan bangsa. Salah satunya adalah di bidang pertanian. Karena tak bisa dipungkiri nasi, sayur, dan buah yang kita makan berasal dari pertanian. Dan kali ini untuk membahas peran pemuda dalam pertanian, saya mengundang teman saya yang keren banget menurut saya. Dan iya teman saya, silakan memperkenalkan diri Mas Fikri. Oke. Ayo Mas. Ya Allah, aku sedikit bahasa Jawa boleh gak sih? Atau bahasa Indonesia harus sih? Bebas. Wis rekam. Oh iya, oke. Ya, perkenalkan, nama saya Fikri. Kalau dibilang mahasiswa itu 2 bulan yang lalu, jadi udah lulus sekarang. Lulus 2 bulan. Kalau misalnya aktivitas, kesibukan masih gabung di relawan COVID sama di Cokro Bergerak. Wih, keren. Relawan COVID dan Cokro Bergerak. Keren. Oh ya, Mas Fikri. Langsung saja Mas ya. Mas Fikri, menurut Mas Fikri, apa itu pemuda bagi Mas Fikri? Oke, apa itu pemuda? Pemuda itu menurut saya orang yang tidak tua. Pemuda itu bukan orang yang kekanak-kanakan. Jadi kalau misalnya diterjemahkan secara time base, bahwa pemuda itu orang-orang yang ada dalam masa transisi, di mana mereka itu bakal menyerap banyak informasi, banyak pengetahuan, banyak wawasan dan segala hal untuk memantik sesuatu yang jauh lebih besar nantinya. Bahwasanya secara garis besar pemuda itu adalah tentang cikal bakal gitu loh. Kalau misalnya orang-orang bakal melihat masalah kemuakan terhadap Indonesia sekarang, misal, ya pemuda yang bakal nerusin nantinya. Keren. Untuk ini Mas, tempat pemuda bagi posisi pemuda bagi kemajuan bangsa. Nah, kalau misalnya bahas posisi ya, sama yang tak bilang sebelumnya, bahwa karena pemuda ini adalah masalah cikal bakal, yang artinya dia punya kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bergerak tanpa terikat sama yang namanya kontrak misal, tanpa terikat sama yang namanya beban misal, tanpa terikat sama yang namanya tanggungan. Salah satu hal terbesar yang menjadi tanggung jawab adalah tentang masa depan, mau dibawa ke arah mana. Menurut saya seperti demikian sih Mas. Wih, pemuda. Wih, berarti pemuda ini banyak banget ya. Lanjut ke pertanian. Peran serta pemuda di dalam pertanian itu seperti apa? Aku nanya, boleh nggak sih? Boleh. Nah, kalau misalnya menurut sampean sendiri, sebenarnya pemuda itu kayak gimana emang? Pemuda adalah seperti tadi, tonggak perubahan bangsa. Cita-cita pemuda juga termasuk cita-cita bangsa. Karena di sebelum kemerdekaan, pelopor kemerdekaan juga pemuda. Nah, sepakat. Maksud saya itu Mas, kadang nggak bisa dibungkiri kan loh. Kalau misalnya banyak pertanyaan yang bilang, emang kenapa harus pemuda? Kenapa harus pemuda? Masalah tanggung jawab itu kenapa harus pemuda? Seolah bahwa kita itu, aku gak ngeklaim diriku tua, menurut aku sih muda, asli sumpah jujur. Tapi yang jadi pertanyaan besar tentang kenapa harus kita. Masalah nilai-nilai kepemudaan itu nggak bisa dihindari kan loh, bahwa yang selama ini terlibat dalam sejarah perjuangan bangsa, mulai dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, peristiwa 65 sampai 98, itu ada sumbangsi pemuda di dalamnya. Bukan hanya dari golongan orang-orang tua. Pun
penculikan Rengas Dengklok dulu yang diculik Soekarno sama Hatta dan Ahmad Subarjo ya. Yang diculik Soekarno. Iya, yang diculik Soekarno, Muhammad Hatta sama Ahmad Subarjo ya. Di Rengas Dengklok juga yang penginisiasinya juga orang-orang pemuda, golongan muda kan. Yang mendesak bahwa harus ada yang namanya kemerdekaan secepatnya. Bener kan? Iya, Mas. Kayak gitu sih. Lanjut. Lanjut itu kan udah Mas Fikri melemparkan pertanyaan. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Oke. Kalau misalnya masalah pertanian nih antara pemuda sama pertanian, jujur kadang kalau misalnya mau narik korelasi antara pemuda sama pertanian itu cukup susah karena emang stigma yang ada bahwa konteks pemuda dalam berjuang adalah tentang melawan dan mengkritik. Benar nggak sih? Iya. Lihatnya dari melawan dan mengkritik bahwa ketika kita mengkritik, kita melawan, bisa jadi kita seolah mendapatkan nilai-nilai kepemudaan tersebut, padahal ada banyak aspek yang bisa ditemuin atau digali dalam sektor kepemudaan itu sendiri. Iya. Nah, salah satunya pertanian. Kalau misalnya membahas masalah pertanian, dulu sempat ada artikel yang ini cukup menarik dari salah satu, ya kata sebutin lah, yang membahas masalah bahwa di tahun 2045 nanti kemungkinan untuk petani di Indonesia itu udah punah. Yang jadi pertanyaannya kenapa? Karena regenerasi dari petani-petani yang ada sekarang kemungkinan besar itu anak-anaknya juga enggak semarak. Iya, banyak yang bukan anak-anaknya sih, bahkan kita sendiri sih, atau bahkan bapak-bapak kita sendiri sih yang tidak melanjutkan ke sektor pertanian seperti orang tuanya terdahulu. Pun sama kayak mbahku iku petani, mbah saya itu petani. Terus mengecap bahwa petani itu orang yang bakalan kemungkinan tidak menyenangkan dalam hidupnya. Akhirnya bapak disuruh untuk tidak menjadi petani. Pun bapak juga tidak ingin itikat menjadi petani, akhirnya lari ke kota untuk menjadi seorang pegawai. Pun berarti secara sekarang saya pun nggak punya, meskipun ada garis keturunan petani, juga nggak ada pembelajaran secara langsung masalah pertanian. Nah, yang bisa disorot masalah hubungan antara pemuda sama pertanian adalah tentang masalah ketahanan pangan. Iya. Sederhana itu sih Mas, mikirku. Ketahanan pangan, karena memang tidak lucu ya negara agraris. Iya, Negara agraris malah impor beras. Bener. Yang dimana kita harusnya bisa berdikari. Iya, bener. Di masalah pertanian ternyata malah impor. Dan lucunya sempat Sutra baca beberapa artikel berita, ketika pemerintah melakukan impor beras itu banyak sekali yang mengkritik. Padahal dari situ kita bisa menelisik kenapa pemerintah sampai impor beras. Pertanyaannya. Paham. Lah sebenarnya di situ ada peran pemuda, bukan hanya mengkritik seharusnya. Iya, paham. Nah, yang kita perlu lihat menurut saya ya Mas, sebelum melihat masalah hasil akhir bahwa pemerintah impor adalah tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah gitu loh. Bahwasanya saya nggak ingin justifikasi bahwa pemerintah itu baik atau pemerintah itu buruk. Yang jelas yang perlu kita cari tahu segala macamnya adalah tentang informasi atau transparansi masalah pertanian ini sebenarnya seperti apa menurut. Pun soalnya jujur aja aku nggak know basic pertanian soalnya. Selain turunan. Kan menjadi lucu ketika banyak pemuda berbicara tentang membantu nasib petani, menyuarakan aspirasi petani, tapi nggak tahu masalah pertanian. Iya, makanya kayak kadang jadi sesuatu hal yang bikin saya minder juga, meskipun dalam pergerakan sama teman-teman pun ada keterkaitan di sektor pertanian dan perdagangan, tapi kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah secara masif itu enggak juga, belum tentu. Cuman yang saya amini adalah bahwa gerakan yang saya lakukan sama teman-teman ini adalah suatu bentuk itikat baik gitu Mas. Ini hanya berdasarkan itikat baik, bukan hanya tentang penyelesaian masalah, tapi tentang itikat baik,
tentang pemantikan kesadaran kalau misalnya menurut saya mah. Oke, masalah gerakan. Berarti apa yang sudah dilakukan? Oke, kalau misalnya dari teman-teman Cokro Bergerak ya, Oke. ya, sebelumnya itu pernah di sektor perdagangan, terkhusus komoditasnya tembakau. Pasar Bako Surabaya dulu kalau misalnya dulu bikin agendanya itu di warung Mbak Cokro. Yang tujuannya itu ingin mengkolektifkan para pedagang-pedagang tembakau atau bakul-bakul tembakau di Surabaya sih secara khususnya. Kalau biar kita itu bisa kolektif dan bisa saling gotong royong ngono pada intinya awalnya. Sampai ternyata si pasar Mbako ini tidak berlanjut karena memang sifatnya lintingan di Surabaya itu sempat masif terus kemudian meredup balik ke rokok. Ya. Iya, rokok pak-pakan Iya. sekarang ya. Nah, kalau misalnya selanjutnya akhirnya sempat gerak di sektor buah-buah. Enggak nyebut gerak sih, tapi nyebutnya kayak jualan gitu sih, Mas. Bahwa ada petani yang pengen barangnya dijualin terus kita jualin tanpa memangkas cost atau memangkas hasil penjualan petani itu nemen-nemen atau parah banget. Yang penting mereka masih untung. Sampai terakhir itu yang cukup sustainable itu di beras. Oke. Seperti apa itu Mas kalau beras? Nah, konsepnya itu sama kayak kalau misalnya bako beda kan. Bako kan ngumpulin pedagang. Kalau misalnya beras itu sama kayak buah. Jadi kalau misalnya kita melihat secara latar belakang awalnya itu kegiatan ini terinisiasi gara-gara bahwa selama ini kita menganggap bahwa permasalahan pertanian itu hanya di sektor alat peralatan padahal Indonesia itu cukup melimpah ruah gitu. Masalah tanah, lahan dan lain sebagainya dan aku sangat mengakui kalau misalnya petani-petani Indonesia itu cukup mampu meskipun tanpa menggunakan teknologi yang canggih juga. Nah, yang jadi permasalahan besar dalam sektor pertanian Indonesia itu salah satunya ada tentang jalur distribusi. Mereka punya lahan, hasilnya melimpah ruah, terus mau dialihin kemana? Distribusinya mau kemana? Akhirnya di situ muncul hadir yang namanya peran tengah, atau kadang orang nyebutnya tengkulak atau apalah. Nah, perihal tengkulak pun ada yang baik, ada yang jahat. Aku nggak nyebut jahat sih. Ada yang jahat, seriusan. Kalau misalnya lihat sejarah dulu, ada yang namanya 7 setan desa dan 7 setan desa itu salah satunya tengkulak jahat yang ngebeli hasil panen dari petani itu dengan harga yang sangat murah. Bahkan sampai petani itu nggak untung kadang. Nah, hal yang diinisiasi awalnya cuman sebatas itu. Bisa nggak sih kalau misalnya beras-beras ini dijual tanpa harus memangkas harus memangkas revenue atau penghasilan dari petani itu sampai parah-parah. Yang penting kan untung piro terus kita cuman bantu ngejual, bukan bantu sih lebih tepatnya kerjasama sih. Kita cuman ngejualin doang. Nah, sistem yang diusung itu juga pre-order paling. Nah, kenapa pre-order? Inisiasinya kenapa pre-order itu untuk memastikan stok berapa yang harus kita ambil dari petani. Awalnya sama teman-teman itu yang pengen dijual cuman 300 kuintal. Tapi ternyata keterlibatan sama antusiasme masyarakat Surabaya untuk beli beras lokal langsung tanpa proses pabrik itu cukup baik. Akhirnya sampai tembus 1 ton di event Grabadan yang pertama, Grabadan. Iya, Grabadan. Keren. Sampai 1 ton. Ya udah, gitu aja, Mas. Oke. Ke ini Mas, setelah intinya peran pemuda bisa dijelaskan mengenai ceritanya Mas Fikri ini kan itu tadi memangkas gate. Sebenarnya banyak sih, ini salah satu contoh case sederhana yang udah teman-teman lakukan gitu. Terus kemarin itu sempat kebetulan teman-teman Cokro Bergerak itu kerjasama sama petani Lamongan, petani Dusun Guwo, Desa Yungyang, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, yang sebelumnya beliau itu yang jual berasnya ke kami, yang kami jualin berasnya juga. Nah, akhirnya salah satu Karang Taruna di dusun tersebut, Karang Taruna Dusun Guwo, Karang Taruna Tunas Raharja itu sempat punya program dulu pembuat hidroponik. Terus kemudian sempat berjalan, terus akhirnya nggak lanjut. Terus pengen membuat kompos karena ketergantungan petani sana yang kemarin itu masih bergantung ke pupuk
pabrik. Ya. Akhirnya salah satu pemudanya itu pengen bikin kompos, tapi belum tahu gimana caranya. Akhirnya dari teman-teman Cokro bergerak membantu buka jalur untuk ke petani Trawas, pemani muda Trawas, yang ternyata di Trawas itu juga menggunakan kompos untuk pertaniannya. Akhirnya si pemuda-pemuda yang ada di dusun tersebut bergerak bareng buat belajar sama mengimplementasikan bagaimana pembuatan kompos. Nah, maksud yang paling sederhana banget menurut saya ya, dari pembelajaran kemarin tentang kompos adalah tentang pemilahan sampah. Serius. Yang selama ini kita tahu kan kalau misalnya kita buang sampah pada tempatnya, terus akhirnya sampahnya dibawa ke TPS, terus dibawa ke TPA, ya bener kan? Ya. Nah, ternyata ketika sampah ini udah nyampe ke TPA itu hanya menyelesaikan tidak menyelesaikan apa-apa, hanya memindahkan sampah, selesai di sana. Tapi kalau misalnya dengan adanya pemilahan sampah, bahkan dengan hal kecil yang bisa kita lakuin, itu udah bisa setengah untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Karena pupuk organik itu juga dari sampah yang basah. Ya. Sementara pupuk yang kering itu bisa didaur ulang. Sebatas itu sih hal kecil yang bisa dilakuin. Oke. Ini tadi sedikit cerita ya Mas. Selain itu Mas, apa saja yang dilakukan Mas Fikri dan teman-teman Cokro bergerak ketika di Lamongan itu? Nah, karena kebetulan kemarin itu kita cuman membuka jalur untuk menghubungkan petani Trawas sama petani Lamongan, dan kita belajar bareng masalah kompos, termasuk kita belajar bareng masalah, saya juga belajar sih sebenarnya di sana. Kita juga belajar masalah dampak sampah dan bagaimana peran sampah dalam kehidupan. Dan ternyata sampah itu juga punya peran besar dalam sektor pertanian itu sendiri, terkhusus sampah-sampah yang sifatnya organik. Pun kalau misalnya ini Mas, tahu bonggol, jungle-nya gak sih? Jungle-nya jagung. Iya. Nah, kemarin sempat dibahas bahwa inisiasinya kalau misalnya nanam sawi gitu kan ada ini mulsa yang ini loh, plastik gitu loh. Iya. Nah, pakai jungle-nya bagong bisa. Nggak perlu pakai plastik itu. Ditancap pinggir-pinggirnya itu udah bisa. Keren. Jadi kayak kemarin itu yang insight yang tak dapetin adalah tentang beberapa hal yang ada di alam yang bisa digunakan kembali, bahwa ternyata sampah itu bukan hanya tentang membuang tapi tentang menempatkan. Karena selalu ada nilai di dalamnya. Gitu sih Mas yang. Oke. Kalau dari Mas Fikri, peran, lebih ke peran mungkin banyak teman-teman pemuda kita yang menyuarakan ya yang seperti yang bilang tadi, kayak pemerintah ini salah ekspor beras, tapi kenyataannya ketika Mas Fikri turun di lapangan, di sana juga ada tengkulak yang istilahnya bisa Mas Fikri bilang tengkulak jahat. Bisa jadi, tapi enggak jahat sih tengkolak di desa sana, baik kok. Cuman permasalahannya kemarin emang ini sih, apa namanya, si untuk Grabadan yang pertama. Ya. Jadi Grabadan itu FYI, Grabadan itu dari bahasa Jawa untuk penggunaan kata sembako. Sebelum ada istilah sembako, orang-orang masyarakat Jawa itu nyebutnya Grabadan. Nah, untuk untuk Grabadan yang pertama itu case-nya adalah petani desa Yungyang ini mau distribusi beras, tapi ternyata si tengkulannya ini nggak ngambil, soalnya udah nimbun yang sebelumnya, udah ngestok yang sebelumnya. Tapi harganya juga baik, gitu loh, nggak jahat. Nah, akhirnya diusung ke Grabadan yang pertama dan laku kejual. Nah, yang Grabadan yang kedua ini ternyata ada kasus juga orang yang distributor yang jahat. Nah, ini yang jahat. Jadi ada momen salah satu keluarga yang hasil panennya itu kena tipu sama seseorang. Ada orang yang mintanya itu beli 3,5 ton ke beliau, terus minta dikirim di 2 lokasi dengan pembayaran di lokasi terakhir. Di lokasi pertama dikirim 2,5 ton, oke, diterima, fine, fix, kelar. Terus habis itu di lokasi kedua dikirim 1 ton. Nah, pas nyampe lokasi kedua orangnya nggak ada. Jadi 1 ton ini nggak tahu mau dikemanain. Akhirnya orang pemuda sana itu sempat menghubungi teman-teman Cokro bergerak, terus
Bagaimana kalau misalnya kita kerjasama bareng, inisiasi kegiatan bareng Grabadan yang kedua, terus akhirnya sampai karena bertepatan sama Hari Buruh juga, akhirnya dibikin panggung rakyat juga kemarin. Oke. Kalau gue tahu 1 ton itu kan banyak banget ya. Kalau disawahkan dibandingkan dengan yang ada di Lamongan seberapa mas? Jujur mas yo. Iya. Kalau misalnya awal kali ngelihat 1 ton itu banyak sama mas. Tapi pas kemarin lihat ke Lamongan itu sawah-sawah yang ada di Lamongan itu berhektar-hektar gitu loh. Dan yang ku tahu emang persawahan terbesar di Jawa Timur juga Lamongan. Jadi seolah bahwa 1 ton itu kalau misalnya untuk penyelesaian masalah nggak menyelesaikan apapun, hanya sepersekian persen, nggak sampai 1%. Makanya kalau misalnya dibilang minder banget mas, asli. Dibilang gerak, dibilang gerak yo gerak, tapi dibilang pergerakan sing masif yo keri. Jadi serba dilema gitu kemarin sempat ketika ke Lamongan lihat sawah, kita nggak menyelesaikan apa-apa kita. Cuman yang akhirnya iso mantap di teman-teman adalah kita emang nggak niat untuk menyelesaikan kita emang nggak bisa menyelesaikan masalah pertanian ini sekarang, tapi itikat baik yang kita lakukan ini salah satu bentuk pemantikan kesadaran bahwa kita semua ini punya positioning dirinya masing-masing dan punya perannya masing-masing. Kalau misalnya mau mengkritik ya monggo, kalau misalnya mau terlibat dalam distribusi ya monggo, kalau misalnya mau melanjutin jadi petani ya monggo, kalau misalnya bikin gerakan kayak kompos gitu ya monggo. Bahkan kalau misalnya di kota-kota apa bisa kalau misalnya kita juga berkiprah dalam dunia pertanian, bisa, hidroponik juga bisa. Sebenarnya ini korelasinya nanti bakal berujung ke masalah ketahanan pangan. Sederhana itu sih menurutku mas, tentang bagaimana kita makan itu tidak hanya harus beli, tapi bisa menghasilkan sendiri. Karena ketika beli terus akhirnya kita menjadi orang yang konsumtif, sampai nanti forecasting ke depan adalah kita jadi negara yang tidak bisa menghasilkan apapun sendiri dan hanya bergantung dari hasil negara-negara lain. Wah. Bisa jadi sih, kayaknya sih. Kalau yang bisa jadi ya gawat mas. Iya. Oke. Kayak gitu malah. Keren banget ya mas. Mungkin dari temen-temen Cokro Bergerak, selain setelah adanya Grabadan terus pasar sembako, apalagi yang akan dilakukan untuk istilahnya mengambil peran kepemudaan? Tetap sih, karena Cokro Bergerak itu inisiasi awalnya Cokro Bergerak itu yang ngasilin pasar mbak. Cokro Bergerak sekarang itu sektornya perdagangan, karena orang-orang dari Cokro Bergerak juga mayoritas orang-orang yang ada di pasar sembako. Jalur yang kita ambil juga tentang jalur perdagangan. Kalau misalnya yang kemarin sempat selain beras juga bawang. Kalau misalnya sekarang cabai rawit hijau dari Mojokerto. Gak banyak mas, seriusan gak banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman berekspektasi penyelesaian masalah, enggak, serius, jujur, enggak menyelesaikan masalah apapun. Tapi ini tentang masalah itikat baik. Itikat baik. Tentang kesadaran bahwa ternyata hal kecil pun itu bisa memberikan sesuatu hal yang besar loh. Bahkan untuk dalam Grabadan sendiri pun gak bakal sukses kalau misalnya gak ada orang-orang yang mau beli. Gak bakal sukses kalau misalnya gak ada orang-orang yang menyuarakan aspirasinya melalui panggung rakyat kemarin juga. Dan aku menganggap bahwa entah orang yang mengkritik, entah petani itu sendiri, petani muda itu sendiri, entah orang-orang yang ada di jalur distribusi, orang-orang yang ada yang di jalur urban farming gitu dan lain sebagainya, itu kita sebenarnya saling terhubung satu sama lain, bukan berdiri secara terpisah. Kita saling terhubung sebenarnya. Siap. Oke Mas Ik, terakhir di penghujung ini tolong berikan statement terakhir lah mengenai peran pemuda dalam sektor pertanian. Dari dulu saya selalu menggaung-gaungkan suatu kata yang menurut saya itu masalah tentang integralistik, bahwa
Hujan nggak bakal pernah disebut hujan kalau misalnya hanya satu tetes yang tumpah, bener? Bener. Senja nggak bakal pernah disebut senja kalau misalnya hanya satu warna yang merekah, bener? Bener. Aku, kamu, dan dia nggak bakal pernah disebut kita kalau misalnya hanya satu orang yang berani melangkah. Dan antara hujan, senja, dan kita nggak bakal pernah disebut sempurna kalau misalnya hanya satu hal yang dianggap sebagai anugerah, bahwa ternyata keterhubungan masing-masing peran ini memberikan suatu yang dampak yang besar untuk satu tujuan yang jauh lebih besar. Petani nggak bakal bisa berdiri tanpa adanya orang yang akan mengkonsumsi. Pemuda nggak bakal pernah bisa berdiri kalau misalnya nggak ada orang tua yang memberikan bimbingan. Anak-anak nggak bakal bisa berdiri kalau misalnya nggak ada orang-orang tua juga yang bakal menjadi panutan. Semuanya pada akhirnya kita saling terhubung satu sama lain gitu loh. Bahwa entah itu masalah pertanian, perdagangan, pergerakan, dan lain sebagainya, pada akhirnya semua tentang penopang satu sama lain. Yang pengen saya tekankan adalah sampai sejauh mana kita mau membaca, sampai sejauh mana kita mau melihat, sampai sejauh mana kita mau memahami diri, lingkungan, dan Indonesia ke depan. Wih. Sambung sih mas. Sangat wow sekali. Oke. Saya minder banget ya ketika mendengar closing statement dari Mas Fikri karena memang ya bagaimana, karena memang saya juga pemuda, Mas Fikri juga pemuda. Mungkin e-lover juga di rumah yang merasa pemuda, masih kuliah atau masih SMA. Kalian bisa mengambil peran masing-masing dalam proses memajukan sebuah bangsa, termasuk seperti yang dibilang Mas Fikri, membeli ataupun seperti mengkritik, menyuarakan aspirasi, itu semua saling terhubung dan berkaitan. Oke, itu aja mungkin dari mahasiswa bersuara kali ini. Saya Ustaz Mardianto Pratama dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.